Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Septiana. Di sini kita akan membahas materi mengenai penanganan konflik untuk menciptakan perdamaian. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, mengapa pencegahan konflik itu perlu dilakukan. Oke, pencegahan konflik penting dilakukan agar konflik dapat diantisipasi, diselesaikan baik secara bijak dan tidak berujung pada tindak kekerasan. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam pencegahan konflik? Itu ada yang pertama, pemantauan cermat terhadap perselisihan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Yang kedua, pembentukan mekanisme peringatan dini. Yang ketiga, ada perencanaan koordinasi untuk mencegah konflik. Selanjutnya, ada pelembagaan mekanisme pencegahan di tingkat lokal, regional, atau internasional. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah resolusi konflik. Resolusi merupakan penyelesaian atau jalan keluar dalam sebuah konflik dengan menggunakan cara pihak ketiga atau mediasi maupun kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk mengakhiri atau disebut dengan negosiasi. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai manajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu sering digunakan sebagai pendekatan dalam penanganan konflik. Manajemen konflik diperlukan agar konflik tidak terjadi lebih lanjut. Di sini ada dua mengenai pembahasan materi manajemen konflik. Yang pertama itu berbasis hak, yang kedua itu berbasis kepentingan. Nah, yang berbasis hak itu lebih menekankan pada mekanisme formal. Seperti lembaga-lembaga berwenang dipilih untuk menegakkan keadilan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Sementara itu, manajemen konflik berbasis kepentingan, mereka lebih fokus pada penyelesaian masalah melalui jalur informal. Para pihak menghormati kepentingan satu sama lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan kooperatif dalam menentukan solusi yang dihadapi. Adapun skala manajemen konflik dan pendekatannya ditunjukkan melalui gambar berikut. Yang pertama, dalam pendekatan kepentingan itu ada dialog, pertemuan, negosiasi, mediasi. Sedangkan pendekatan hak itu ada arbitrasi dan adjudikasi. Mengapa dialog? Dialog sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik karena melalui proses itu antar pihak dapat melakukan refleksi secara kritis. Refleksi itu sendiri ini mengajak antar pihak memikirkan kembali mengenai apa adanya perbedaan, harapan hidup bersama, dan sikap konformitas dan dalam masyarakat. Selanjutnya, mengadakan pertemuan atau convening merupakan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari akar penyebab konflik dan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mempertimbangkan cara terbaik untuk menangani konflik. Selanjutnya yakni ada negosiasi. Merupakan kesepakatan yang dilakukan antar pihak yang bertikai untuk bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan yang bersifat win-win solution atau menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada mediasi, merupakan upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini cenderung aktif dalam proses mediasi dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk menemukan titik terang. Selanjutnya ada pendekatan hak, itu ada arbitrasi dan adjudikasi. Arbitrasi itu sendiri
merupakan penyelesaian konflik yang bersifat formal. Metode ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Perbedaannya dengan mediasi adalah metode ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan dari pihak ketiga atau penengah. Selanjutnya, adjudikasi itu merupakan penyelesaian konflik sosial dengan melibatkan pihak ketiga yang berwenang penuh memberikan keputusan dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu ada yang kita bahas yakni transformasi konflik. Transformasi konflik itu bertujuan untuk mengubah konflik menjadi kondisi yang lebih konstruktif. Konflik dipandang sebagai suatu kondisi yang dinamis. Oleh karena itu, para pihak yang berkonflik hendaknya dilibatkan untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya yakni ada membangun perdamaian sosial. Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih cara membangun perdamaian. Secara umum, konsep membangun perdamaian itu ada peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Disajikan dalam pemaparan berikut. Yang pertama itu ada peacemaking atau membentuk perdamaian. Nah, tujuannya ini untuk mengakhiri kekerasan dan mendapatkan kesepakatan damai. Perdamaian di sini dapat terjadi secara sukarela ataupun melalui paksaan. Pihak yang melakukan negosiasi menyepakati perdamaian dan mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati. Selanjutnya ada peacekeeping atau menjaga perdamaian. Peacekeeping ini merupakan strategi yang digunakan dalam manajemen konflik daripada resolusi konflik atau jalan keluar konflik. Nah, tujuannya ini untuk menjaga dan mencegah eskalasi atau pecahnya konflik baru sehingga mampu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk perdamaian. Selanjutnya ini ada membangun perdamaian atau peace building. Tujuannya ini adalah menciptakan kondisi perdamaian secara mandiri untuk mencegah kembali terjadinya konflik. Peace building di sini diarahkan pada pemberantasan akar penyebab konflik dan melibatkan berbagai pihak mulai dari politik, hukum, lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang saling melengkapi serta menguatkan. Baik, terima kasih.